Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi secara virtual. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi analog dan digital. Adapun yang pertama, teknologi komunikasi analog. Komunikasi analog merupakan suatu bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik yang bersifat variabel dan berkelanjutan atau disebut juga dengan sinyal analog. Analog itu tersendiri merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik ataupun gelombang radio secara terus-menerus yang banyak sekali dipengaruhi oleh faktor gambar dan suara. Jadi contoh untuk komunikasi analog ini dapat kita lihat itu seperti radio. Radio itu akan ada antenanya, jadi antena pengirim. Jadi kantor radio itu akan mengirim sinyal ke seluruh. Dia ada antenanya. Antena itulah yang akan mengirim sinyal elektromagnetik yang nantinya akan diterima antena pada sisi penerima. Sisi penerima itu kita, misalnya kita ingin mendengarkan radio, antena radio kita punya akan menerima sinyal elektromagnetik yang dikirimkan oleh pengirim. Jadi seperti itu dia. Sudah kasih. Kecepatan gelombang ini disebut dengan hertz ataupun Hz yang diukur dalam satuan detik. Misal dalam satu detik gelombang dikirim sebanyak 1000, maka disebut dengan 1000 hertz. Jadi jelas di sini satu detik itu dia akan mengirimkan gelombang sebanyak 1000. Dapat kita ketahui dalam 1 second ada 1000 gelombang. Sangat rapat sekali. Itu dalam satuan 1 second itu, kita misalnya dalam 1 second itu 1000 gelombang, maka disebut dengan 1000 Hz. Selanjutnya, kekurangan sistem analog ini adalah pengiriman sinyal agak lambat dan sering terjadi error. Jadi pada pengiriman komunikasi analog ini dia menggunakan media udara gitu. Media udara itu sangat rentan. Jadi jika terjadi gangguan alam misalnya, gangguan alam itu angin, hujan, badai. Nah, itu merupakan pengaruh yang dapat pengaruhi kualitas pengiriman sinyal dari pengirim ke penerima karena medianya udara. Karena udara itu, jika udara tersebut bagus atau baik, kondisi alam juga mendukung, maka pengiriman sinyal akan dan cepat, ya. Jadi tidak terjadi penundaan pengiriman sehingga apa yang dikirim itu langsung itu dia kelemahan. Kelemahan lain dari teknologi ini adalah tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti. Karena hal ini disebabkan kemampuan mereka yang tidak bisa secara konsisten terus-menerus merekam perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Itu dia kelemahan lain. Karena itu, maka sekarang mulai tinggalkan teknologi analog. Selanjutnya ada contoh alat komunikasi analog. Pertama itu ada televisi atau TV yang kita kenal. Mana televisi analog yang menerjemahkan sinyal menggunakan radio. Pemancar televisi mengirimkan gambar dan suara melalui gelombang radio. Terima oleh antena di rumah dan diterjemahkan menjadi gambar yang kita tonton. Jadi pada televisi ini sendiri nanti kirim sinyal itu melalui gelombang elektromagnetik melalui sinyal radio. Sesampainya di televisi di penerima, maka itu nanti akan dipecah lagi frekuensinya dipecah, frekuensi itu suaranya dipecah. Prinsipnya seperti itu. Jadi nanti ada disatukan lagi sehingga di layar kita kelihatanlah ada gambar, ada suara seperti itu.
Selanjutnya kamera. Sistem penyimpanan gambarnya menggunakan film. Kamera menangkap sesuatu objek lalu menyimpan objek tersebut. Ini merupakan kamera model lama ya. Kamera model lama itu dia menggunakan film sehingga objek yang ditangkap kamera tersebut disimpan ke film. Untuk sekarang ini tidak menggunakan sistem itu. Selanjutnya kaset. Sistem penyimpanannya menggunakan pita yang telah terekam sebuah data. Kekurangan sistem analog ini adalah pengiriman sinyal agak lambat dan sering terjadi error. Jadi kaset itu kalau pernah kalian lihat untuk tape recorder, jadi di situ ada menggunakan kaset. Kaset itu nanti dia berisi paran apa se mengisi apa mengandung dari sepal itu ya atau segulung lagi. Satu gulungan daripada pita. Jadi ada segulungan pita itu tadi merupakan tempat ataupun media untuk menyimpan data daripada kaset tersebut. Itu sistemnya dulu. Sehingga ada dulu head yang membaca pita tersebut sehingga bisa dikeluarkan oleh loudspeaker atau pengeras suara. Selanjutnya ada teknologi komunikasi digital. Adapun komunikasi digital itu sendiri merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1. Disebut juga dengan biner. Sinyal tersebut dihitung dalam satuan bit. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radix sistem bilangan dasar angka, yaitu 1 dan 0, biner. Jadi digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, ataupun off dan on. Jadi selain angka 0 dan 1 itu tidak ada di dalam bilangan biner. Biner itu seakan-akan fungsinya seperti saklar, hanya bisa hidup mati, on off, 1 0. Jadi itu nanti yang kita kenal di istilah teknik elektro. Jika nanti ada kalian jumpai 0 pada pensaklaran misalnya, itu merupakan kondisinya mutus. Saklar itu posisinya memutus rangkaian. Kalau dia 1, maka kondisi saklar tersebut merupakan sudah posisi terhubung atau rangkaian tertutup. Ya maksudnya. Sehingga bisa kita analogikan untuk ke dalam rangkaian nanti jika belajar tentang teknik digital untuk menghidupkan suatu rangkaian, maka kita harus memposisikan saklar di posisi 1. Jika kita ingin putus, maka kita harus memposisikannya posisi itu dia. Selanjutnya kelebihan komunikasi digital. Sinyal digital ini memiliki berbagai keistimewaan yang unik, yaitu pertama, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya, dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Kedua, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Jadi dengan teknologi sekarang ini, pengiriman digital itu selain menggunakan satelit gitu ya, ada juga menggunakan kabel, misalnya fiber optik. Jadi kabel itulah yang akan diberikan dari pengirim ke penerima. Jadi di dalam media fiber optik itu ada kaca, kaca itulah yang akan ditempatkan sebagai media data digital itu nanti dikirim melalui cahaya, cahaya yang akan disalurkan melalui kaca tersebut. Nah, itu kan nanti yang akan dikonversi 01 atau bilangan biner sehingga pengirim bisa mengirim data 0101-nya dan penerima juga bisa bit 0 dan 1 ya. Kemudian informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Kemudian dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Untuk itu juga ada kelemahan
ada kelemahan dari teknologi ini adalah kesalahan pada saat proses perubahan ataupun konversi dari sinyal analog ke sinyal digital. Jadi, konsep informasi yang ada pada dunia nyata akan melewati digitalisasi. Konsep informasi tersebut akan diubah menjadi sinyal digital, dan sinyal digital tersebut merupakan rangkaian dari kode-kode tertentu. Kemudian dikhawatirkan konsep ini, informasi asli yang terdapat pada dunia nyata tersebut tidak dapat terpresentasikan dengan baik saat digitalisasi. Contohnya adalah warna. Jika suatu warna belum terdapat dalam sistem penyimpanan teknologi digital, maka akan dicari padanan warna yang paling dekat dan paling mirip dengan warna tersebut. Hal ini menyebabkan warna yang akan tertampil setelah digitalisasi jadi kurang akurat dan tidak mewakili warna asli. Contoh alat komunikasi digital ada TV atau televisi digital menggunakan kabel. Dengan hadirnya TV digital, masalah tentang sinyal kurang bagus, channel sedikit, dan kualitas jelek dapat diminimalisir adalah televisi. Kemudian ada MP3 player, MP3 player merupakan suatu alat pemutar musik yang menggantikan Walkman dengan kaset, karena MP3 player hanya menggunakan data lunak untuk menggantikan kaset. Kemudian ada komputer. Komputer bekerja dengan mengolah bilangan biner ataupun digital menjadi sebuah data ataupun informasi. Demikian saya untuk bahasan kita mengenai konsep telekomunikasi analog dan digital. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Dari topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.